Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggit Sagita. Hari ini kita akan sedikit membahas materi yang akan dipelajari pada kelas 11 nanti, yaitu berkaitan dengan logika matematik. Sebetulnya materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang induksi matematik. Namun sebelum mempelajari induksi matematik, langkah baiknya kalau kita mengerti dulu materi sebelumnya, yaitu ya logika matematika. Nah, karena itu dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Tanpa bahasa, kadang manusia sulit untuk mengekspresikan sesuatu kepada orang lain atau dalam bicaranya. Sering kita menjumpai orang-orang yang ketika berbicara itu kurang terarah. Kadang isi pembicaranya itu tidak bisa dipahami. Nah, supaya dalam berkomunikasi tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu atau pemberangan persepsi, maka dibuatlah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini untuk apa ya? Untuk eh, alat kontrol kita itu menggunakan logika. Nah, salah satu yang akan kita pelajari adalah logika matematik. Nah, di sini eh, nah ini adalah keluarga saya. Eh, Anak saya yang pertama namanya ini Intania Sagita Jaran, panggilannya Zara. Ini yang kedua, anak saya usianya 2 tahun, namanya Diana Liza Humaira Sagita, panggilannya Dija. Ini istri saya yang sedang mengandung anak ketiga, sudah 9 bulan. Mudah-mudahan lancar nanti dalam persalinan. Amin ya rabbal alamin. Nah, eh, ini profil tidak usah saya bahas lebih lanjut. Nah, ini Facebooknya Anggit Sagita, eh, Twitter saya Anggit 16, dan Instagram saya ini Instagram sebetulnya bukan Google Plus ya, mohon maaf. Anggit Matematik. Oke, sebelum kita mempelajari logika, silakan dipahami. Di sini dalam logika itu ada yang kita bahas sebuah kalimat. Kalimat itu yang pertama memiliki kebenaran, yang kedua adalah belum memiliki kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah benar dan salah. Nah, memiliki kebenaran itu dinyatakan sebagai pernyataan. Setahun terdiri dari atas 12 bulan. Ini merupakan pernyataan yang memiliki kebenaran. Kebenarannya adalah benar. Karena setahun itu terdiri atas 12 bulan. Nah, di sini 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Betul tidak? Betul kan? Berarti ini adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran benar. Yang ketiga, buaya adalah binatang mamalia. 15 kali 2 adalah 25. Ini kan salah. Nah, ini sama, ini dikatakan sebagai pernyataan, tapi pernyataan yang salah. Nah, bagaimana sebuah kalimat yang belum memiliki nilai kebenaran yang dikatakan sebagai kalimat terbuka? Di sini X tambah 6 sama dengan 9. Betul nggak X tambah 6 sama dengan 9? Kita belum tahu benar atau salah. Kalau X-nya 3, makanya jadi pernyataan. Jadi pernyataan yang benar. Kalau X-nya 4, ini pernyataan, tapi pernyataan yang salah. Karena X dan Y ini adalah sebuah variabel, ketika disatukan dengan sebuah nilai, menghasilkan sebuah nilai, kan itu belum tentu nilai pernyataannya. Maka ini dikatakan sebagai kalimat terbuka. Nah, maka di sini yang namakan pernyataan adalah suatu pernyataan atau proporsi, suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tapi tidak sekaligus keduanya. Ya, benar atau salah. Nah, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Kalau sudah ditentukan, kalimat terbuka ini akan menjadi sebuah pernyataan. Yang selanjutnya adalah ingkaran. Ingkaran itu mungkin dikatakan sebagai kebalikan. Ya, kalau tadi pernyataannya benar, ingkarannya akan menjadi pernyataannya yang salah. Maka di sini P-nya pernyataan. Pernyataannya benar, maka ingkarannya adalah salah. Kalau ingkarannya salah, maka kalau pernyataannya salah, maka ingkarannya menjadi benar. Dua adalah bilangan ganjil. Oke, itu kan pernyataan yang salah. Nah, ingkarannya apa? Tidak benar, dua adalah bilangan ganjil.
Betul, 2 adalah bilangan genap. Maka itu dikatakan sebagai lingkaran. Nah, ini contoh-contoh dari lingkaran ya. Ada pernyataannya ini Ki, R, P dan sebagainya itu boleh. Itu adalah simbol dari sebuah pernyataan. Di sini simbol pernyataannya adalah Ki. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Ingkarannya tidak benar. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Oke, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Benar kan? Maka ingkarannya harusnya salah. Tidak benar Bandung ibu kota Jawa Barat. Salah. Betul. Ya, semua guru SMA Tunas Karya berkacamata. Ingkarannya adalah terdapat paling sedikit seorang guru SMA Tunas Karya berkacamata. Kok beda jawabannya dengan A? Karena ini apa? Karena di kata awalnya di sini ingkaran itu dari semua. Ingkaran dari semua itu adalah ada atau terdapat. Jadi tidak menggunakan kata tidak. Ya, tidak menggunakan kata tidak, tapi menggunakan kata ada atau terdapat. 8 tambah 5 sebenarnya 13 nih dalam simbol matematik ya. Nah, ingkarannya adalah 8 tambah 5 sama dengannya dicoret, tidak sama dengan 13. Sedangkan kalau menggunakan tanda tidak besar, tanda lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka 8 dikurang 5 lebih kecil 50. Maka ingkarannya adalah 8 dikurangi 5 lebih besar sama dengan 50. Nah, ini dikatakan sebagai ingkaran. Selanjutnya adalah pernyataan majmuk. Apa sih pernyataan majmuk? Pernyataan majmuk adalah suatu pernyataan yang bukan hanya terdapat satu pernyataan, tapi memiliki pernyataan lebih dari 2 pernyataan. Bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Nah, di sini ada berapa pernyataan? Ada 2. Pernyataan pertama adalah pernyataan P, pernyataan yang kedua adalah pernyataan Q. Ya, pernyataan P dan pernyataan Q. Nah, di sini pernyataan P itu benar, benar, salah, salah. Di sini benar, salah, benar, salah. Jadi P dan Q-nya ketika dibandingkan dari sebuah pernyataan harus memiliki perbandingan yang sama. Benar, benar, ada benar, salah, ada salah, benar, ada salah, salah. Pak, bagaimana kalau jadi 3? Ada P, ada Q, ada R. Maka di sini akan jadi benar, 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 salah, 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 salah. Benar, benar, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Dari mana konsepnya? Yaitu 2 pangkat N. Kalau pernyataannya ada 2, maka 2 pangkat N-nya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Maka nilai di sini akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ada 3, PQR berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti harus ada 8. Yang pertama, 8 itu benarnya 4, salahnya 4. Yang kedua, benarnya 2, salahnya 2. Yang ketiganya, benarnya 1, salahnya 1. Nah, di pernyataan majmuk itu kita harus tahu ada berapa? Ada 4. Pertama adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang tadi yang sudah dibahas adalah ingkaran. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Ya, kalau nilai kebenaran P, ingkarannya S. Ya. Kalau di sini Q-nya benar, maka ingkarannya adalah S. Nah, konjungsi simbolnya adalah tanda P, dibalik dibacanya adalah dan. Misalkan di sini P, Q, konjungsi P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya adalah benar. P dan Q-nya benar. Misalnya gini, P-nya adalah Zara rajin belajar. Q-nya adalah Diza gemar membaca. Maka konjungsinya adalah Zara rajin belajar dan Diza gemar membaca. Ini adalah contoh dalam sebuah kalimat. Tapi dalam nilai kebenaran itu berbeda. Ini nanti harus dibuktikan dengan contoh yang memang konkret. Ya, benar salah di sini jadi salah. Salah benar jadi salah. Salah salah jadi salah. Jadi kata kunci untuk konjungsi adalah setiap ada salah pasti salah. Kita lihat BB dua-duanya kan benar, maka nilainya benar. BS ada S-nya itu salah. SB ada S-nya
Berarti salah. SS. Nah, ada S-nya. Udah, berarti jawabannya adalah salah. Maka konjungsi, konsepnya adalah setiap ada yang salah, pasti salah. Yang kedua adalah distingsi. Nah, distingsi ini tanda V ya. Tanda V dibacanya adalah atau. Kalau kita contohkan, P-nya benar, Q-nya benar, maka distingsinya adalah benar. Zara rajin belajar atau Diza gemar membaca. Zara rajin belajar atau Diza rajin gemar membaca. Nah, disjungsi ini memiliki nilai kebenaran bersama. Benar-benar, benar. Benar salah, benar. Salah benar, benar. Salah-salah, salah. Yo, bisa dilihat kata kuncinya apa. Tuh, kata kuncinya adalah setiap yang memiliki benar, maka dikatakan disjungsinya benar. Ini kan BB, B, BS, kita pakai ini aja. B, B, benar. BS, ada benarnya? Benar. SB, ada benarnya? Benar. SS, nah ini salah. Karena tidak memiliki B. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah implikasi. Nah, implikasi itu mempunyai tanda panah ke sebelah kanan. P maka Q. Kalau kita baca, misalkan P Q ya, P maka Q. Jika Zara rajin belajar, maka Diza gemar membaca. Jadi tanda implikasi itu adalah jika titik-titik maka titik-titik. Titik-titiknya adalah sebuah pernyataan. Jika Zara rajin belajar, maka Diza gemar membaca. Implikasi pun memiliki nilai kebenaran. Kita lihat. Benar-benar, benar. Oke, saya ganti warnanya biar lebih kelihatan. Benar-benar, benar. Benar salah, salah. Salah benar, benar. Salah-salah, benar. Oke, kata kuncinya apa? Kata kunci di sini adalah B, S, S. Nah, gitu. Ya. Jadi BS, S. Jadi kalau BB, SB, SS itu memiliki nilai kebenaran yang benar. Tapi kalau BSS, ya berarti benar salah adalah itu salah satu kuncinya. Yang keempat, ini namanya adalah diimplikasi. Tanda panah kiri kanan menyatu. Diimplikasi. Kalau kita baca, Zara rajin belajar jika hanya jika. Nah, di sini kata kuncinya J, H, C. Jika hanya jika. Jadi dibacanya adalah jika hanya jika. Zara rajin belajar jika hanya jika Diza gemar membaca. Nah, itu ya dalam diimplikasi. Ada kata kuncinya juga dalam tabel kebenaran, nilai kebenaran dari sebuah diimplikasi. Benar-benar benar, benar salah, salah, salah benar, salah, salah salah, benar. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah yang sama memiliki nilai kebenaran adalah benar. Ya, yang sama memiliki nilai kebenaran adalah benar. Jadi di sini BB, B, SS, B. Kalau ini beda, BS, SB kan beda. Maka memiliki nilai kebenaran yang berbeda juga. Ya, atau nilai kebenaran yang salah. Ya, kita lanjutkan. Ini namanya pernyataan. Nah, logikanya seperti ini. Logikanya logika atau dan logika dan kita pisahkan. Di sini ada contoh rangkaian paralel, ya, sebuah baterai, ya, ketika menggunakan kata atau, A-nya dihidupkan, B-nya dimatikan, ini kan atau pilih salah satu, ya, jadi rangkaiannya berbeda. Pilih salah satu. Ini rangkaian A, mau jalan A boleh, atau jalan B. Ini dari Bandung mau ke Jakarta. Berangkat dari Bandung ke Jakarta.
jalan Cianjur atau jalan tol. Ini jalan Cianjur, ini jalan tol. Ini pilih salah satu. Saya mau pilih jalan Cianjur, berarti tol tidak dipakai. Sampai Jakarta. Ini, nah di sini nyala ya. Ini di sini nyala. Ini di sini nyala. Kalau di sini eh, rangkaian seri, ya. Rangkaian seri itu dilogikan sebagai dan. Dan itu gimana? Ini seperti ini jalurnya. A dan B. Ke Jakarta harus lewat Bandung dan Cianjur. Berarti harus ke Bandung dulu, baru ke Bandung, baru ke Cianjur, baru sampai Jakarta atau nyala di sini. Kalau dihidupkan salah satunya, makanya tidak akan nyala. Karena kita harus melewati tahapan-tahapan jalan yang akan kita tempuh kalau menggunakan konsep jalan. Kalau ini kan kita hidupkan di A, hidupkan di B, baru hidup. Kalau kita hidupkan di A saja, B tidak hidup, makanya tidak akan nyala si lampunya. Ya, berbeda dengan atau. Kalau atau itu ini dihidupkan, ini dimatikan, ini lampunya bisa nyala. Itu salah satu aplikasi dari penggunaan kata atau dan. Ya, itu bisa dibedakan, mudah untuk dibedakan. Nah, dan tadi ingkaran pernyataan mazmum, ada lagi. Setiap pernyataan mazmum ya yang memiliki dua pernyataan ada ingkarannya. Nah, ada berapa? 1, 2, 3. Nah, yang 4 ini akan menjadi tugas Anda untuk menganalisis dan membuktikan ingkaran dari yang keempat. Berarti ingkaran yang keempat adalah ingkaran dari implikasi ya. Oke. Nah, ini akan jadi tugas Anda untuk menganalisis, membuktikan ingkaran dari diimplikasi atau mencari dari berbagai sumber yang bisa Anda cari. Yang pertama adalah ingkaran pernyataan menjadi konjungsi. Ini konjungsi adalah dan, P dan. Kalau ini ingkarannya adalah negasi P atau negasi Q. Jadi asal jadi dan, ini jadi atau. Atau gini aja, negatif kali positif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Jadi dibalik. Negatif kali positif, negatif. Ini itu konjungsi. Ingkaran atau negasi dari disjungsi atau. Ini pun sama. Dibalik saja ini. Negasi P, negasi kali P, negasi P. Negasi kali atau, jadi dan. Negasi kali, jadi negasi Q. Jadi atau dan itu dibalik. Atau kebalikannya adalah dan kebalikannya adalah atau. Tapi yang ketiga berbeda. Yang ketiga berbeda apa? Ingkaran atau negasi dari implikasi adalah negasi P maka Q. Hasilnya jadi P dan negasi Q. Bagaimana cara pembuktiannya? Nanti akan dibuktikan menggunakan tabel kebenaran di pertemuan yang berikutnya. Ya, jangan lupa tugas untuk Anda semua nanti anak-anak ya, terutama anak-anak SMA Negeri 3 Garut untuk menyelesaikan tugas diimplikasi termasuk dengan tabel kebenarannya. Ya, hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar di masa pandemik ini. Jangan lupa untuk istiqomah belajar, itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.